Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang obat meloxicam. Sebelum masuk ke dalam topik presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak Fadli Mukhtar Lutfi, S.Farm Biomed, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Nurul Arsyiadillah dengan NIM 23030650103 dari kelas C jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Setiap penyakit pasti ada obatnya, namun dari sebagian banyak orang hanya sekedar mengetahui bahwa obat tersebut atau obat yang mereka konsumsi itu dapat menyembuhkan dan atau meredakan rasa sakitnya, tanpa mengetahui obat yang mereka minum itu obat apa sih dan bagaimana proses kerjanya di dalam tubuh, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menyembuhkan sakit yang kita derita. Nah, di setiap obat memiliki indikasi dan juga farmakologi yang dibedakan menjadi farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada video kali ini, saya akan membahas indikasi farmakokinetik dan juga farmakodinamik pada obat meloxicam. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu obat meloxicam. Jadi meloxicam ini merupakan turunan dari oxycam, adalah anggota kelompok asam enolat dari obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Nah, berikut merupakan gambar dari struktur meloxicam, yang rumus empirisnya adalah C14 H13 N3O4S2. Meloxicam itu berupa padatan berwarna kuning pastel, praktis dan tidak larut dalam air dengan kelarutan lebih tinggi, diamati dalam asam dan basa kuat. Selanjutnya adalah indikasi obat meloxicam. Indikasi meloxicam terutama untuk nyeri kronik seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylosis. Meloxicam juga dapat diberikan sebagai analgesik atau obat pereda nyeri atau penghilang kesadaran pada pasien pasca operasi. Dosis pemberiannya tergantung dari jenis penyakit dan usia pasien. Selanjutnya adalah farmakokinetik pada obat meloxicam. Yang pertama itu ada tahap absorpsi. Meloxicam peroral diabsorpsi di traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan dengan bioavailabilitas absolut 89-90%. Meloxicam dosis tunggal memiliki median maksimum konsentrasi plasma antara 4-6 jam. Nah, puncak konsentrasi meloxicam dosis kedua terjadi sekitar 12-14 jam yang menunjukkan terjadinya daur ulang biliar. Selanjutnya tahap kedua ada tahap distribusi. Meloxicam sangat kuat berkaitan dengan protein plasma dengan albumin esensial sehingga 99,4%. Volume rata-rata distribusi kira-kira 10-11 liter. Kemudian yang ketiga itu ada tahap metabolisme. Meloxicam hampir sepenuhnya
di metabolisme menjadi 4 metabolit yang tidak aktif secara farmakologis. Metabolit utama 5-karboksimeloksikam atau 60% dari dosis dari metabolisme yang dimediasi P450 dibentuk oleh oksidasi antara 5-hidroksimetil meloksikam yang juga diekspresikan pada tingkat yang lebih rendah atau 9% dari dosis. Selanjutnya adalah tahap ekskresi atau tahap pengeluaran, merupakan juga tahap terakhir dari farmakokinetik. Nah, ekskresi meloksikam ini sebagian besar dalam bentuk metabolit melalui urin sebanyak 0,2% dan feses sebanyak 1,6%. Tetapi saat dilakukan pemeriksaan, baik di feses maupun urin, hasil metabolit hanya ditemukan pada urin. Waktu paruh eliminasi rata-rata adalah sekitar 15 sampai dengan 20 jam. Setelah farmakokinetik, kita selanjutnya akan membahas farmakodinamik pada obat meloksikam. Farmakodinamik meloksikam berhubungan dengan penghambatan sintetase prostaglandin atau sikloksigenase. Meloksikam bekerja menghambat prostaglandin, sedangkan prostaglandin itu berfungsi untuk melindungi mukosa gastrointestinal. Cara kerjanya itu dengan cara menghambat isofrom sikloksigenase atau sikloks 2 yang lebih besar daripada melawan isofrom konstitutif atau sikloks 1. Penghambat sikloks 2 selektif memiliki efek menguntungkan, yaitu menurunkan inflamasi jaringan dan mengurangi efek toksik pada saluran cerna. Jadi apabila dihambat, sikloks 2 ini dihambat, akan dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Meloksikam merupakan salah satu obat antiinflamasi yang digunakan untuk meredakan nyeri kronik pada beberapa penyakit tertentu. Obat meloksikam diabsorpsi dalam tubuh maksimal sekitar 4-6 jam. Kemudian volume rata-rata distribusinya adalah sekitar 10-11 liter. Meloksikam juga di metabolisme menjadi 4 metabolit aktif, lalu diekskresikan melalui urin dan juga feses. Cara kerja meloksikam adalah menghambat sikloks 2 yang apabila dihambat akan meredakan rasa nyeri pada tubuh kita. Berikut merupakan sumber referensi yang menjadi bahan saya untuk membuat presentasi ini. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video dan semoga apa yang telah saya paparkan barusan dapat dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.